Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu pengajian kitab Safinatun Najah. Yang saat ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab ini sampai pada tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi apa saja yang mewajibkan mandi ini akan kita bahas pada saat ini. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah air. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ini adalah satu bab atau satu fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang majibake abdus iku sitatun ono 6 hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar maksudnya, itu semua ada 6. Yang pertama ilajul hasafati yaitu melebuni hasafah fil farji dalam farji. Yang pertama adalah masuknya kepalanya miliknya orang laki-laki. Jadi kepalanya, kemaluannya orang laki-laki fil farji pada kemaluan milik perempuan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi masuknya itu kepalanya. Jadi kalau cuma masuk ujungnya saja, kepalanya tidak hilang, itu tidak mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Jadi masuknya kepala kemaluan yang dimiliki oleh orang laki-laki pada masuknya kepala kemaluan laki-laki kepada farji atau kepada kemaluan perempuan. Tuh. Kalau tidak ada kepalanya bagaimana Pak? Ya kira-kiranya saja. Kalau misal kepalanya itu sekitar ukuran 2 cm, yo kalau masuknya lebih dari 2 cm berarti dianggap masuk, dan itu mewajibkan kita untuk mandi besar. Itu yang pertama. Wa khurujul maniyyi lan metuwe mani. Yang kedua itu adalah keluarnya mani, keluarnya air sperma, baik laki-laki ataupun perempuan. Cuman untuk air sperma ini ada yang membedakan yang keluar dari orang laki-laki, karena di dalam selain hal yang keluar dari jalan depan, baik laki-laki atau perempuan, itu minimal untuk laki-laki itu minimal ada 3, ada 4. Pertama kencing, kedua air mani, ketiga itu madi, keempat itu wadi. Kalau air kencing kita semua sudah tahu, air mani insya Allah itu adalah cairan putih yang keluar dengan cara muncrat. Tadafuk itu artinya muncrat memang, dan baunya amis tuh. Kalau mani itu hukumnya suci, cuman dia mewajibkan mandi. Kalau kencing itu hukumnya najis, tidak mewajibkan mandi. Madi sama seperti kencing, hukumnya najis, tidak mewajibkan mandi. Madi itu biasanya keluar ketika tegangan tinggi. Jadi melihat cewek cantik lewat sweet
Jadi punya kita tegang baik laki-laki ataupun perempuan, lalu kemudian keluar cairan ini dinamakan namanya cairan madhi. Hukumnya najis. Biasanya berwarna putih, tapi bening, misalnya seperti itu. Kemudian wadi ini keluar biasanya karena kondisi kita begitu capek, terlalu capek habis bekerja berat. Kadang ketika kita duduk keluar cairan putih kecil, itu dinamakan dengan wadi. Ketiga-tiganya kencing, madhi, wadi itu najis kecuali mani. Mani itu tidak najis tapi menyebabkan kita wajib untuk mandi. Sudah. Yang kedua khurujul mandi. Kalau yang pertama itu maksudnya hasafah kepada farji, ngerti kan maksudnya? Yang kedua itu adalah khurujul mandi, keluarnya mandi baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah wal haidu. Yang ketiga adalah wal haidu, haid. Wal haidu lan haid. Yang ketiga adalah keluarnya haid. Haid itu adalah darah yang keluar yang memang sudah biasa keluar dari bawah rahimnya orang perempuan. Itu yang biasa keluar dari bawah rahimnya orang perempuan. Ini kedokteran yang lebih tahu bagaimana darah haid. Yang jelas darah yang keluar setiap bulan dan sudah seperti biasa dia keluar itu dinamakan dengan darah haid. Terus yang kedua adalah wan nifasu. Yang keempat adalah wan nifasu lan nifas. Kemudian yang keempat yang menyebabkan manusia baik laki-laki atau perempuan wajib mandi itu darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan biasanya akan keluar darah. Itu dinamakan dengan darah nifas. Kemudian yang kelima adalah wal wiladatulan ngelahirno. Yang kelima adalah melahirkan. Itu juga mewajibkan kita untuk mewajibkan mandi. Kemudian yang keenam itu adalah wal mautulan mati. Tapi untuk mati ini yang wajib itu adalah bagi yang hidup wajib memandikan, karena yang mayit itu tidak bisa mandi sedikit. Tapi sekali lagi maut, kematian itu menyebabkan manusia itu wajib untuk mandi atau dimandikan. Tuh. Nah, secara umum hal-hal yang mewajibkan kepada mandi itu ada 6. 3 untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja itu? Pertama, ilajul hasyafa fil farji, masuknya kepalanya kemaluan laki-laki kepada lubang kemaluan perempuan. Yang pertama. Yang kedua itu adalah keluarnya mani, dan yang ketiga itu adalah mati. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sementara 3 yang lainnya itu hanya khusus perempuan. Pertama itu adalah haid, kedua itu adalah nifas, ketiga itu adalah wiladah. Wiladah itu melahirkan. Haid darah yang keluar setiap bulan, nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, dan wiladah itu adalah melahirkan. Itu semua hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar, yang menyebabkan kita dikatakan sebagai orang yang sedang junub. Kemudian lanjutannya adalah, baik kita lanjutkan yaitu pada bab berikutnya dengan furudul ghusli, fardunya mandi atau fardunya mandi atau hal-hal yang harus dipenuhi kalau mau mandi kita itu dikatakan sah. Faslun utawi iki kono fasol suwidi. Ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus. Iku isnani ono loro. Jadi fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi atau ketentuan yang perlu dilakukan ketika kita mau melaksanakan mandi besar itu ada 2. An-niyatu utawi kang pertama itu niat. Yang pertama itu harus ada niat. Sekali lagi kemarin saya jelaskan, niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi,
yaitu penyengajaan terhadap sesuatu, dalam hal ini mandi bersertaan dengan awal pekerjaannya. Jadi ketika mandi, niatnya itu harus bersamaan dengan sampainya air pada tubuh kita, baik itu tangan, baik itu muka, terserah. Karena mandi itu tidak seperti wudu yang harus dimulai dari muka. Jadi terserah. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mimul badani lan imbrakiban awak bil ma'i kalawan banyu. Kemudian rukun yang kedua atau syarat yang kedua, ketentuan yang kedua yang harus dipenuhi dalam mandi itu adalah meratakan tubuh dengan air. Jadi semua organ tubuh harus terkena air, baik itu rambut, baik itu alis, baik itu hidung. Cuman kalau untuk hidup tidak perlu sampai dihirup, tidak perlu, cukup hal-hal yang bisa dilihat saja. Begitu juga semua anggota tubuh harus terkena oleh air. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah dalam fardunya mandi atau ketentuan mandi itu ada dua. Pertama itu niat, yang kedua itu adalah diteratakannya tubuh kita dengan air. Kalau untuk urusan sabun itu hal-hal yang lainnya. Intinya itu. Jadi apabila ada sesuatu yang menghalangi pada tubuh kita sehingga menyebabkan air itu tidak bisa masuk atau tidak bisa mengena kepada kulit kita atau tubuh kita, maka itu tidak sah. Karena syarat yang kedua itu adalah teratakannya tubuh kita dengan air. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk tetap memberikan keistiqomahan kepada kita mengkaji kitab Safinatul Najah ini yang akan menjadi bekal pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah Al-Fatihah wa ala kulli Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi